pada seorang yang berpuasa, yaitu menyedikitkan makan dan tidak banyak, tidak berlebihan ketika makan. Karena sedikit makan dan tidak memperbanyak makan itu dapat menampakkan bekas dari puasa, efek dari puasa. Wayakda bisirihi wal maksudi, dan juga memperoleh rahasia dan tujuan dari berpuasa. Apa rahasia dan tujuan berpuasa? Alladhi huwa taqdirun nafsi wa tadrifu syahwati, mendidik hawa nafsu dan melemahkan syahwat. Fa innal ju' wa khuluwil ma'idah athawan aziman fi qalbi wa qalbi wa nashatul jawari fil ibadah. Karena perut kosong, lambung kosong itu memiliki pengaruh besar untuk mencerahkan hati. Perut kosong, lapar itu juga memiliki pengaruh besar pada anggota tubuh untuk giat melaksanakan ibadah. Karena kalau kenyang malas buat ibadah juga. Beda dengan lapar. Wasyabal asul qaswah wa ghafah wa qasar al-mu'ah. Karena ketika kenyang itu dapat menyebabkan kerasnya hati, lalai, malas untuk melaksanakan ibadah. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma mala'a ibnu Adam bi'ashara min batnihi." Tidaklah penuh wadah yang dimiliki oleh manusia yang lebih buruk daripada penuhnya perut. Hasbubni Adam lukaimatun bikin nasubahu. Cukup manusia itu makan beberapa suap untuk menegakkan tulang ekornya. Maksudnya yang penting cukup untuk beribadah, untuk bisa berdiri. Fa'inkana la mahalata, kalau nggak mampu seperti itu, maka fatulutun bi ta'amihi, lambung itu harus dibagi sepertiga untuk makanan, wa thuluthun bisyawbihi, sepertiga untuk minum, wa thuluthun linafasihi, sepertiganya untuk nafas. Jadi lambung itu harus dibagi tiga, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air minum, sepertiga untuk nafas. Makanya kalau orang makan banyak, minumnya banyak, nafasnya susah. Kenapa? Karena lambungnya penuh. Benar nggak? Terus, kalau pertama bilang, "Idza syabi'atul batnu ja'at jami'ul jawab." Kalau perut kenyang, maka seluruh anggota tubuh lapar. Wa idza ja'at batnu syaba'at jami'ul jawab. Kalau perut lapar, maka kenyang seluruh anggota badan. Jadi kebalik. Kalau perut kenyang, anggota badan lapar. Kalau perut lapar, anggota badan kenyang. Maksudnya apa anggota badan itu lapar? Ini menunjukkan kalau anggota badan lapar itu menunjukkan bahwasanya anggota badan ingin mencari syahwat apa yang dia senangi. Misalkan perutnya kenyang, maka syahwatnya lisan apa? Berbicara. Perutnya kenyang, syahwatnya apa? Mata melihat. Pengen melihat apa aja dilihatin. Kalau perutnya kenyang. Walaupun al-istimah. Kalau perut kenyang, telinganya syahwat. Apa syahwatnya telinga? Mendengarkan sesuatu. Begitu pula dengan seluruh anggota tubuh yang lainnya. Bahkan bayakun inbi'atuha wa al-fudul min syahwatnya inda ibtilabatan. Ketika perut penuh, perut kenyang, maka seluruh anggota badan ini akan mencari sesuatu yang dia senangi. Sebaliknya, indah quluhi, ketika perut kosong, maka anggota badan akan diam, akan tenang, yang disebut dengan kenyangnya anggota badan, dan itu benar-benar terbukti. Makanya bulan Ramadan ini adalah bulan untuk melatih jasad dan juga melatih roh kita. Karena Nabi Muhammad ini diutus tidak hanya untuk ibadah, tapi untuk menyempurnakan kehidupan di dunia dan di akhirat.
Makanya ketika sahabat ditanya apakah Nabi ngajak di dalam Al-Quran ada sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan, sahabat bilang Rasul ini gak cuma ngajarin ibadah aja, tapi Rasulullah ini ngajarin segala sesuatu sampai ngajarin cara duduk ketika buang air kecil, buang air besar. Ketika duduk di kamar mandi ada adabnya, ada gimana caranya biar najis itu, kotoran itu keluar semuanya. Nabi mengajarkan para sahabat sampai urusan kamar mandi, Nabi pun ngajarin. Apalagi urusan dunia, semua jelas diajari oleh Rasul. Terus ketika ditanya tentang apa di Al-Quran ada ayat tentang kesehatan, tentang pengobatan, ada kulu washrabu wala tusrifu, makan dan minumlah, wala tusrifu, dan jangan melebihi batas, jangan berlebihan. Makanya ada istilah ulama bilang akal mujarab, yaitu takdirul qadar, memperkirakan makan siang, memperkirakan makan siang. Makanya di Yaman itu ketika saya kuliah, makan nasi itu cuma makan siang aja. Pagi makannya roti, malam makannya roti, siang makannya nasi. Beda dengan di Indonesia. Di Indonesia kalau belum makan nasi belum dinamain. Tadi roti habis berapa? 3 bungkus. Udah makan belum? Belum. Tadi gorengan ngambil berapa? 5. Udah kenyang belum? Belum. Udah makan belum? Belum. Betul. Di Indonesia itu masalahnya di situ. Belum dikatakan makan, kalau belum makan. Makanya kalau kalian sakit, obat yang paling ampuh itu memperkirakan makan. Karena al-mar'u tabibun nafsi. Al-mar'u tabibun nafsi. Dokter spesialis yang paling mengetahui kesehatan kalian yaitu diri kalian sendiri. Dokter spesialis yang paling mengetahui keadaan kalian sakit apa itu adalah kalian sendiri. Makanya Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sagaf yang makamnya ada di Gresik, di alun-alun, itu pernah berkata ada 3 hal, ada 3 perkara yang kalian itu jangan basa-basi, jangan basa-basi. Yang pertama makanan. Yang pertama makanan. Kalau misalkan kalian lihat makanan sebelah nih cabainya banyak, bakso sambalnya banyak, cabainya sekilo 2 kilo. Kan sekarang lagi ngetren ya di YouTube itu mukbang, makan yang pedas-pedas. Apa tuh? Ada yang keripik yang bakso itu apa? Ada yang pernah makan di sini? Kalian jangan coba-coba. Kalian jangan coba. Jangan, makanya jangan basa-basi. Karena itu kalau yang sakit siapa yang jualnya? Enggak, pihak kalian sendiri yang sakit. Jadi kalau makanan ini mah pedas, ini kalau nggak dimakan sayangnya. Jangan basa-basi. Karena penyakitnya itu ke diri kalian sendiri. Terus yang kedua, selain makanan, pakaian. Yang kedua, pakaian. Baju itu, baju kalian yang ngerasain, orang lain yang nikmatin. Baju kalian yang ngerasain, ini baju kekecilan, ini baju kebesaran, ini baju kepanasan, ini baju terlalu tipis. Kalian yang ngerasain, orang lain yang nikmati, bajunya bagus, masya Allah, ganteng banget bajunya, masya Allah. Jadi
baju itu kalau kalian merasa gak enak, kalian merasa gak nyaman, ya jangan dipakai, jangan dipaksain. Bajunya kekecilan, saya kan ini hadiah ulang tahun saya 5 tahun yang lalu. Jangan, kalau udah gak enak dipakai, ya udah dikasihin ke orang lain, bisa dipakai bisa. Terus yang jangan basa-basi, 1 makanan, 2 pakaian, 3 teman. Yang ketiga teman. Teman ini macam-macam. Ada teman itu seperti makanan pokok, seperti nasi. Kalau lapar dideketin, kalau kenyang dijauhin. Ada juga teman itu seperti obat. Ada juga teman itu seperti obat. Hanya sakit, hanya ketika sesaat. Ada nggak orang tiap hari minum obat? Nggak ada. Yang minum obat itu hanya ketika sedang sakit. Ada juga teman itu yang seperti cemilan. Ya kapan aja enjoy, kita ngobrol bareng, begadang pun ya siap. Seperti teman itu kayak gitu, namanya teman seperti cemilan. Ada juga temannya seperti racun, bawa penyakit. Makanya kalian coba ingat-ingat ketika kalian sebelum masuk pondok, kalian tadinya rajin, masya Allah, hatam Quran 1 hari 1 kali, hatam Quran 1 hari 1 juz. Tapi pas udah ke pondok nih, baca Quran males. Kalian lihat, kalian bergaul sama siapa? Almarhum anak bini khalili. Kalian kalau pengen tahu agama kalian bagus atau enggak, lihat kalian bergaulnya sama siapa. Makanya di antara obat hati yaitu berkumpulan dengan orang soleh. Nah, terus gimana kalau misalkan ada teman yang seperti racun, bawa penyakit, apa tetap harus ditemenin? Tidak, jangan basa-basi, tinggalin langsung. Apa itu mutus silaturahmi? Enggak. Ya tetap aja kalau misalkan ketemu, ya gimana kabarnya, Mas? Sehat, alhamdulillah. Udah. Bukan nggak boleh, nggak mau ngobrol. Nah, itu cuma teman yang membawa penyakit, teman yang membawa keburukan, ditinggalkan. Terus masih masalah tentang makan, makanya kemarin sudah pernah saya jelasin, saya cerita. Nabi Muhammad pernah diberi budak seorang dokter dari Raja Ugaibis, yang ketika Nabi menyurati raja tersebut, Nabi bilang, la nahtaju ila tabib, kita ini gak butuh seorang dokter. Li'annana qaumun la na'kul hatta najud, karena kami ini sekelompok orang yang tidak makan kecuali lapar. Wa idza akalna la nashba, ketika kami makan tidak kenyang. Ini merupakan resep paling ampuh di dunia kedokteran, yaitu makan di saat lapar, ketika makan tidak sampai kenyang. Jadi makan itu patokannya kenyang, sebelum kenyang berhenti, bukan sebelum makan nasi berhenti. Nah, itu yang jadi patokan. Terus Salman Ad-Darani pernah bilang, meninggalkannya aku, menguranginya aku, makan 1 suap itu lebih aku sukai daripada bangun malam. Makanya la tamitul qulub bitta'am fa innal qalba kazamin. Jangan la tamitul qulub, jangan matikan hati dengan makanan. Jangan matikan hati dengan makanan. Fa innal qalba kazamin. Karena hati itu seperti tanaman. Tanaman kalau ditumpuk terus sama tanah,
hidup apa enggak? Enggak, bakal mati. Begitu pula dengan hati. Kalau ditumpuk terus dengan makanan, maka tidak akan tumbuh, bahkan dia akan mati. Apalagi seorang pelajar, al-jawfu yusofil qalb wa yuritul madahik. Rasa lapar itu yusofil qalb, dapat mensucikan, membersihkan hati. Wa yuritul madahik, dan juga akan memberikan ilmu yang detail, ilmu yang rinci. Makanya ada istilah kul aklal jamal wa ma amalal rijal. Kul aklal jamal, makanlah seperti makannya unta. Makanlah, makan seperti unta. Kalian tahu unta nggak? Yang nggak tahu unta nanti pulang lihat di YouTube ya. Unta ini dia punya penampung di perutnya. Makanya unta itu ada mulutnya kan. Ini dia punya dispenser, punya kulkas. Jadi dia kuat untuk tidak makan, tidak minum sampai berhari-hari. Manusia kayak gitu enggak? Enggak. Manusia kalian makan sekarang apa kuat berhari-hari? Enggak. Tapi ada istilah makan sebanyak apapun seperti makannya unta. Tapi wa'mal amala bijal, tapi beramal, beribadah seperti para ulama terdahulu. Jadi makan sebanyak apapun, tapi beribadah juga banyak. Jangan makannya banyak, ibadahnya enggak. Tapi makan dan ibadah itu harus seimbang. Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi, ini makanan yang kesukaannya itu adalah kurma. Kalau misalkan makan kurma, itu biji kurmanya sampai menutupi mata kaki. Kalian tahu kan biji kurma segimana? Sampai menutupi mata kaki. Berarti banyak pasti, bisa sampai ratusan ribuan. Tapi setiap selesai makan kurma, satu biji kurma dihitung sama dengan 2 rakaat, ditebus dengan 2 rakaat. Misalkan makan kurmanya sampai 1000, berarti ada 1000 biji. Satu bijinya 2 rakaat, berarti 2000 rakaat. Keturunannya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi bilang, kalau kalian nggak mampu seperti itu, seenggaknya setiap satu biji kurmanya itu diganti, ditebus dengan bacaan subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kalian ini nggak makan kurma, makanya kuaci. Nah, sama kuaci juga. Kalau bisa kuacinya jadi seperti tasbih. Jadi setiap kulitnya itu ketika dibuat subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi makan banyak diimbangi dengan ibadah banyak juga. Wallahu a'lam.